Bab 036. Sepeninggal Din, Ramlah menangis sejadi-jadinya. Dia tidak percaya dengan informasi itu. Meski tak dipungkiri, dia sangat mengagumi Alea, gadis pintar cantik serta wanita karir. Tapi tak pernah terlintas di pikirannya, Jenderal akan menikahi kakak iparnya secara siri. "Apa kamu tahu kakakmu melakukan itu?" Sambil terisak, Ramlah bertanya pada Elsa. Tak ayal, Elsa menggeleng cepat, tetapi raut wajahnya tampak tegang. "Tidak, Bu. Telepon sekarang, kakakmu," perintah Ramlah tegas. Dia mengusap kasar lelehan air mata. Dadanya pun naik turun. Tanpa banyak bertanya, Elsa segera menghubungi Jenderal. Awalnya tak diangkat hingga dia harus menghubungi kedua kali, dan tak lama suara Jenderal sudah terdengar. "Kak, Ibu mau bicara," ucap Elsa cemas, bahkan dia tak sempat menjawab ucapan salam Jenderal. Ponsel itu pun langsung diserahkan sama Ramlah. "Tadi pengacara istrimu datang ke rumah. Dia memberikan bukti kamu telah berselingkuh dengan Alea." "Benar begitu Jenderal?" Cerocos Ramlah menggebu-gebu. Tak ada jawaban, hanya helaan napas berat yang terdengar. "Jadi benar apa yang kamu lakukan itu?" "Astagfirullah." Ramlah menjerit marah. "Kamu tahu betapa susahnya ibu ngurus kamu sampai di titik sekarang ini. Ibu tidak mau tahu, Jenderal, selesaikan masalahmu, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaanmu sekarang. Adikmu masih butuh biaya sekolah, ibu juga," tegas Ramlah. Dia tak dulu pedulikan dengan siapa anaknya berselingkuh. Melainkan pekerjaan anaknya berada di ujung tanduk. Lagi dan lagi Jenderal menghela napas berat. "Aku bingung, Bu. Aza tidak ingin bertemu aku lagi," jawabnya lirih. "Terus kamu mau diam saja? Pengacaranya sudah mengatakan akan bertemu di pengadilan. Sadar, Jenderal. Sadar," geram Ramlah. "Jikapun kalian harus berpisah, jangan sampai skandal perselingkuhanmu yang sampai di pengadilan, apalagi ke komandandamu." Ramlah tentu tahu posisi Azarin sebagai istri sah, sangat kuat. Hanya dengan membeberkan bukti perselingkuhan, Jenderal bisa kehilangan pekerjaan. Apalagi perselingkuhan itu dilakukan dengan adik iparnya. Ramlah memijat keningnya, dia tak bisa membayangkan itu terjadi. Apapun caranya, jangan sampai Azarin membeberkan skandal itu. "Ingat kamu," tegas Ramlah, lalu menutup telepon tersebut. Dia cemas, takut semua jadi satu. Ramlah lantas mengirim pesan pada Jenderal, memberitahukan apa yang harus dilakukan. Azarin menuruni tangga setelah salat subuh. Dia sudah rapi dengan gamis dan hijab warna senada. Hari ini, dia berencana mengunjungi makam Adam. Banyak hal yang ingin dia ceritakan, walaupun tak mungkin ada jawaban. Matanya terlihat sembab, dikarenakan sejak salat tahajud tadi, hingga menjelang subuh dia tak bisa menahan air mata, semua curahan hatinya, dikeluarkan tanpa ragu. Allah memberi cobaan, maka Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Itulah yang dipegang erat-erat, meski tak dipungkiri, dia marah dengan takdir hidupnya. Baru saja kakinya berpijak di lantai 1, Bibi Siti yang memang berniat membantu di rumah selama acara tahlilan sang ayah hingga hari ke-7, berdiri tak jauh dari tangga. Wajahnya tampak cemas. "Bibi, ada apa?" Azarin mendekat, sambil mengerutkan keningnya. "Ibu, nak. Ibu," ucapnya belepotan. "Ibu kenapa, Bi?" Azarin melirik kamar sang ibu yang tertutup rapat. Tetapi dia masih menunggu dengan sabar Bibi Siti menyelesaikan perkataannya. "Ibu demam, nak. Tadi setelah salat subuh, Bibi bawakan bubur seperti yang Neng Aza perintahkan tadi malam,
Tapi ternyata waktu Bibi ke kamar, ibu sudah terbaring di atas sajadah. Wajahnya pucat, badannya panas, beber wanita parubaya itu dengan suara bergetar. Loh, kenapa Bibi gak manggil aku? Azarin mendadak cemas hingga intonasi suaranya sedikit naik. Dia segera melangkah menuju kamar ibunya, dan Bibi Siti pun mengekor. Maafkan Bibi, Neng Aza. Bibi sudah ke kamar Neng Aza, tapi Bibi dengar Neng Aza sedang menangis. Bibi jadi gak berani ketuk. Langkah Azarin yang baru sampai di depan pintu, langsung terhenti. Dia memejamkan mata sejenak sambil membuang napas berat. Beban di dalam hatinya terlalu berat, gejolak emosi yang mendidih bak lahar belum bisa dikendalikan. Dia lantas berbalik, menatap wanita yang parubaya itu dengan sendu. Tidak seharusnya dia meninggikan suaranya. Dia pun berhambur memeluk tubuh kecil Bibi Siti. Maafkan Aza, Bi. Aza terlalu panik jadi kelepasan, ucapnya lirih. Gak apa-apa, Neng. Tangan yang telah keriput itu, mengusap lembut punggung Azarin. Sejak kecil, dialah yang menjaga Azarin dan Alea saat ibunya sibuk di kantor. Sehingga dia cukup mengenal dua adik kakak itu. Azarin melepaskan pelukannya setelah beberapa saat dan segera masuk ke kamar ibunya. Dia melihat kepala ibunya sudah dikompres. Gegas dia mendekati ranjang, dan memegang tangan serta wajah Herlina. Saat itu juga, mata Herlina langsung terbuka. Ya Allah, kenapa bisa demam? Kita ke dokter saja, ya, ucapnya panik. Gak apa-apa, Nak. Umi cuma rindu Abah, jawab Herlina lirih. Azarin menghela napas, lalu duduk di sisi tempat tidur. Satu tangan Herlina, dibawa ke pangkuannya. Abah udah tenang, Umi. Sekarang saatnya kita lanjutkan hidup. Herlina menggeleng lemah, matanya tampak sayu, yang membuat Azarin semakin iba. Umi telah hidup bersama Abah selama 37 tahun, Nak. Bagaimana caranya Umi hidup tanpa Abah sekarang? Setetes air mata Herlina menetes, dan langsung diseka Azarin. Ada Aza, Umi. Azarin mengulas senyum, tetapi matanya tampak berkaca-kaca. Kita akan sama-sama terus. Kemanapun Aza pergi, Umi akan ikut. Azarin merasakan gejolak di dadanya, air mata seolah berlomba ingin tumpah, tetapi sebisa mungkin dia tahan. Ibunya kehilangan suami karena kakaknya, sekalipun itu sudah suratan takdir, tetapi hatinya tetap belum menerima dengan ikhlas. Andai malam itu Alea tak meneriaki ayahnya, mungkin saja kondisi ayahnya tidak akan drop. Kini bukan hanya ibunya yang hancur, rumah tangganya pun hancur karena ulah Alea. Umi kita ke dokter, ya. Azarin berdiri tegak, berusaha mengusir pikiran-pikiran yang membuatnya gelisah. Dia tak ingin larut dalam emosi yang tak menentu. Namun, niat Azarin kembali kandas. Herlina tetap bersikukuh ingin tinggal di rumah. Seolah tak ingin melanjutkan pembicaraan, Herlina memejamkan mata, mengabaikan ajakan Azarin. Tak ingin memaksa, Azarin segera keluar kamar tak lupa memperbaiki posisi selimut Herlina. Dia lantas meminta Bibi Siti menemani sang ibu, selagi dirinya pergi meminta mantri desa. Ya, sebagian warga di desanya, kebanyakan masih berobat ke mantri, yang dianggap cocok. Neng, kenapa tidak coba bawa ibu ke Pi? Bibi Siti tampak kebingungan, mencoba mengingat-ingat lagi perkataan ibu-ibu di dapur tadi. Sementara Azarin mengerutkan keningnya, menunggu dengan sabar. Ah, ke Pitagoras, Neng, seru Bibi Siti dengan antusias. Sontak saja, membuat Azarin langsung tersenyum. Di tengah badai pikirannya yang terasa berat, sempat-sempatnya wanita parubaya itu bercanda.
Walaupun sebenarnya tak ada niat bercanda, hanya saja mendengar kesalahan itu, hatinya ikut menggelitik. Psikiater, Bibi. Bukan Pitagoras. Oh salah ya, Neng. Wanita itu menggaruk tengkuknya sambil tersenyum malu. Aku akan tetap bawa Umi ke psikiater, Bi. Nanti setelah acara tahlilan Abah selesai, jelas Azarin, dan wanita parubaya itu langsung mengangguk sambil mengusap lengan Azarin. Suamimu tidak datang, nak. Lanjutnya bertanya. Sebenarnya, bukan hanya dirinya saja yang penasaran, tetapi para tetangga pun membahas mengenai ketidakhadiran suami serta mertua Azarin. Azarin menggeleng. Tidak, Bi. Tak ingin kembali ditodong banyak pertanyaan, yang sama, Azarin segera berpamitan, untuk memanggil mantri desa, sekaligus pergi bersemayam ke makam abahnya. Dengan menyetir mobil seorang diri, Azarin menuju pemakaman di ujung desa. Dikarenakan tempat pemakaman melewati rumah mantri desa, Azarin pun menyempatkan diri meminta mantri ke rumahnya. Tanpa disadari, sejak keluar tadi sebuah mobil hitam sudah mengikuti, hingga mobil Azarin berhenti di pemakaman. Tidak sampai di situ yang mengikuti pun, ikut keluar membuntuti Azarin. Sementara, Azarin tak menyadari apapun, dia duduk di atas bangku plastik yang sengaja dibawa dari rumah. Lantunan ayat pun mulai dibacakan dengan khusyuk. Sekitar 20 menit, Azarin selesai dengan bacaannya, dia jantas mengusap papan nisan. Bunga-bunga segar masih tercium wangi. Sengaja dia tak membawa apapun selain sebotol air. Abah, Aza datang, ucapnya pelan sambil menyentuh nama Adam Wijaya di papan. Aza rindu, Bah. Rindu banget. Sejenak dia tersenyum, meski senyumannya berbalut dengan kesedihan. Sebenarnya banyak hal yang ingin Aza tanyakan sama Abah. Aza benar-benar bingung, Bah. Azarin menghela napas berat. Apa Abah tahu? Suami yang Abah pilihkan itu, tidak pernah mencintai Aza, Abah. Sedih ya, Bah. Tapi itulah kenyataannya. Pria itu mencintai kakak, bukan aku, ucapnya lirih, lalu mengulas senyum getir. Azarin kembali menghela napas, dadanya selalu saja sesak jika mengingat kenyataan pahit itu. Andai saja waktu itu, aku bersikeras seperti kakak yang menolak perjodohan itu. Mungkin aku gak sesakit ini, Bah. Tangan Azarin berpindah mengusap gundukan tanah. Sekarang, hanya sesal yang Aza rasakan. Aza kehilangan Abah, kehilangan suami, dan kehilangan kakak. Dia kembali tersenyum getir. Dadanya pun tak hentinya berdenyut sakit. Abah, apa selama ini Abah tahu kakak telah berselingkuh dengan suamiku? Kenapa Abah tiba-tiba minta kakak menikah? Kenapa juga Abah berpesan untuk menjagaku? Abah takut aku terluka. Azarin tak sanggup menyelesaikan perkataannya. Dia semakin merasa sesak, hingga selama beberapa saat dia harus menunduk. Sambil menekan dadanya. Sakit dikhianati ibarat selamat dari kecelakaan, tetapi traumanya seumur hidup. Sekarang aku sudah terluka, Bah. Aku hancur sendirian tanpa ada yang menguatkan Aza. Abah menitipkan Aza pada Umi. Apa Abah tahu Umi juga terluka karena kehilangan Abah? Azarin tersenyum getir sejenak, hawa panas menyeruak di wajahnya. Abah berharap Umi yang melindungi Aza. Nyatanya Azalah yang harus berperan menjadi badut penghibur. Azarin terdiam sesaat, tetapi tangannya terus memainkan bunga di atas gundukan tanah. Abah, minggu ini Aza mau mengajukan cerai. Aza harap Abah tidak melarang. Aza tahu Abah paling tidak bisa menerima perceraian, tapi sekarang berbeda, Bah, ucapnya lirih. Setelah banyak berucap, Azarin lantas berpamitan,
tidak lupa dia mencium batu nisan sang ayah dengan lama. Kemudian berdiri sambil menatap sejenak pada makam tersebut. Namun, baru saja dia hendak meninggalkan makam, dia dikejutkan dengan keberadaan Alea. Wanita bergamis hitam, hijab warna senada serta kacamata hitam bertengger di wajahnya, kini berdiri sekitar 2 meter darinya. Entah sejak kapan, Azarin tak menyadari sedikit pun. Aku juga anak Abah, tidak ada yang berhak melarangku bertemu dengan Abah, ucap Alea datar. Dia lantas melangkah mendekati makam, dengan anggun, berhenti tepat di depan Azarin. Meskipun aku mengatakan lebih baik tidak ingin menjadi anak Abah lagi, tapi di dalam tubuhku tetap mengalir darah Abah. Suka atau tidak, aku akan tetap datang, ucapnya kemudian. Terdengar sangat pongah. Azarin terdiam di tempat, dia sempat terkejut. Namun, dalam waktu sekejap raut wajahnya berubah datar. Ya, itu hak Anda. Aku tidak berhak menghalangi Anda mengunjungi ayahku. Hanya saja, aku berhak menyambut Anda dengan baik atau tidak, ucap Azarin dengan tenang, lalu segera meninggalkan pusara. Saat itu juga, Azarin meremas kuat bangku yang dipegang. Napasnya mendadak sesak. Jika bukan karena berada di depan makam ayahnya, bisa saja dia meladeni Alea. Dia tak menyangka akan bertemu Alea pagi ini. Aku mau bicara, Azarin. Jangan mencoba menghindariku. Seru Alea, tetapi tak membuat Azarin menghentikan langkahnya. Alea lantas bergegas mengusap nisan sang ayah, seraya berbisik maaf, dan berjanji akan datang lagi. Lalu, mengejar jangka Azarin yang semakin jauh. Tepat di parkiran, Alea melihat Azarin sudah mendekati mobil. Langkahnya semakin lebar, lalu menarik tangan Azarin. Aku mau bicara, Aza. Seru Alea kesal. Alih-alih langsung menjawab, Azarin menarik kasar tangannya, bahkan dengan sengaja mengibas-ngibaskan bajunya yang terdapat jejak tangan Alea. Enteng sekali Anda memerintah. Situ yang ingin bicara, kan? Kalau begitu aku berhak untuk menolak. Azarin hendak berbalik badan, tetapi lagi dan lagi Alea mencegah adiknya itu untuk pergi. Sifat kamu ini yang bikin orang gak betah. Kamu gak pernah mau diajak ngobrol baik-baik. Sergah Alea kesal. Azarin tersenyum miring di balik cadar. Dia maju selangkah. Lalu bagaimana dengan kamu yang bermain gila dengan suamiku, di rumahku? Apa kamu juga bicara baik-baik, Mata Azarin menyipit. Jangan katakan sikapku yang membuat orang tidak betah. Karena hanya lalat yang suka dengan sampah. Dalam waktu sekejap wajah Alea berubah tegang, napasnya tertahan sejenak. Tanpa sadar tangannya mengepal kuat. Kamu suka sekali menjatuhkan dengan menyebut sikapku ini yang katanya aku keras kepala, ini dan itu. Perlu kamu ingat di kepalamu ini. Dengan berani Azarin menunjuk wajah kakaknya. Keturunan Abah dan Umi tak ada yang murahan, tidak ada yang berani melakukan zina dengan suami adiknya. Entah darah apa yang kamu miliki di dalam tubuhmu ini. Darah iblis atau binatang. Rahang Alea semakin mengetat, matanya pun memerah. Tanpa sadar, tangannya yang sudah mengepal kuat itu, melayang menamparkan kuat wajah Azarin, hingga tubuh Azarin terhuyung, dan bersandar di mobilnya. Jaga ucapanmu, Aza. Aku masih kakakmu. Teriaknya menggelegar. Beberapa pengunjung makam pagi itu, ikut menoleh meskipun tidak berhenti. Azarin memegang pipinya yang terasa panas dan perih. Tetapi sorot matanya yang memerah, semakin tajam. Tujuan aku datang ke sini, untuk berbicara empat mata. Kenapa kamu malah ajak ribut? Jangan kayak anak kecil, Za.
Tidak semua masalah diselesaikan dengan berteriak, pakai debat dan emosi, ujar Alea menggebu-gebu, dadanya naik turun. Azarin menyunggingkan senyum miring. Dia bangkit lalu, di saat Alea lengah, tangan Azarin langsung melayang di wajah Alea. Kamu pikir dengan menamparku, aku akan diam? Azarin mendekat, bahkan jaraknya hampir menipis. Tamparan yang kamu berikan, akan kubalas dengan hal yang sama. Saat ini kamu menghancurkan hidupku, maka akan kubuat kamu hancur seperti yang kurasakan sekarang, ujar Azarin pelan, tetapi menusuk.